Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para jamaah sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Ketua Ta'lim malam Senin Bapak Ahul Muin, yang saya hormati Pak Ustadz Danuri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qalu ya Rasulullah, para sahabat ini ya bertanya kepada Rasulullah, hal naro, apakah melihat siapa kami, Rabbana, kepada Tuhan kami, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faqala, maka Rasulullah menjawab, hal tudorruna fi ru'yatis syamsi fi dhahiratin laisat fi sahabatin. Hal tudorruna, apakah kalian terganggu atau merasa sulit, fi ru'yatis syamsi, dalam melihat matahari, fi dhahirati, di siang bolong, laisat fi sahabatin, yang matahari itu tidak berada di awan, tidak berada di mendung. Misalnya bapak-bapak siang bolong terus nengok ke atas melihat matahari, kira-kira ada gangguannya nggak Pak? Silau. Hanya silau saja mungkin ya, hanya silau saja, tapi matahari itu kelihatan jelas ya, kelihatan jelas, kelihatan sinarnya maksudnya ya. Kalau isi-isinya mah nggak kelihatan dari sini. Qalu, para sahabat menjawab, lah, maksudnya tidak terganggu. Qala, lalu Rasulullah menjawab, fahal tudorruna fi ru'yatil qamari lailatal badri. Apakah kalian terganggu ketika melihat bulan di malam terang purnama? Laisa fi sahabatin, yang bulan itu tidak berada di dalam mendung atau awan. Qalu, para sahabat menjawab, lah, tidak. Ya, artinya tidak terganggu. Mungkin terganggunya ya oleh ini aja, oleh spanduk mungkin, spanduknya caleg ya, nutupin ya, atau oleh desak-desakan, misalnya pengen lihatnya bareng-bareng gitu ya, sehingga terdesak-desak. Gangguannya paling seperti itu saja. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tudorruna fi ru'yati rabbikum, kalian tidak akan terganggu ketika melihat Tuhan kalian, illa, kecuali kama tudorruna fi ru'yati ahadihima, kecuali sebagaimana kalian terganggu ketika melihat atau memandang kepada salah satu dari matahari dan bulan ya. Gangguannya sedikit aja, gangguan silau, gangguan desak-desakan ya, mungkin seperti itu. Intinya Nabi Muhammad bersumpah bahwa kalian akan melihat Tuhan kalian. Qala, maka Nabi melanjutkan, fayal qol abda, lalu Allah menemui hambanya. Fayaqulu, kemudian berfirman, ai fulu, he fulan, alam ukrimkah, bukankah aku telah memuliakan engkau? Kata Allah ya, walaqad karramna bani Adam, ya, sungguh Allah telah memuliakan Bani Adam. Wa usawwidka, dan sudah menjadikan kamu menjadi pemimpin. Sawwada yusawwidu, artinya menjadikan pemimpin, penguasa ya, menjadikannya menjadi sayyid ya. Nah, sedikit menyimpang, ada yang suka membawa hadis la tusayyiduni fi sholat, katanya ya,
jangan membaca sayyidina ketika sholat. Maksudnya ketika kita tahiyat jangan baca sayyidina. Itu dikatakan sebagai hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, di antara ciri-ciri hadis palsu adalah ketika dari segi nahwu sorobnya itu salah ya. Harusnya kalau memang hadis itu benar sesuai dengan hadis ini, harusnya bunyinya itu la tusawwiduni fis sholat, mestinya begitu. Jangan membaca sayyidina ketika sholat. Tetapi yang dia bawakan itu la tusayyiduni, yaitu sudah salah dari segi sorof ya. Maka kita tidak yakin hadis itu kebenaran. Wa usawwidka, bukankah aku telah menjadikan kamu pemimpin. Wa uzawwijka, bukankah aku telah menjadikanmu berjodoh-jodoh ya, punya pasangan. Wa usakhir lakal jabal khayla, bukankah telah kami tundukkan untukmu kuda, wal ibila, dan onta. Bahwa sekalian, kuda sama onta itu bisa dinaiki enggak? Itu dengan izin? Dengan izin Allah, Pak. Kalau Allah nggak mengizinkan, sampai hari ini bapak-bapak nggak akan pernah bisa naik kuda ya, nggak akan pernah bisa naik kuda. Diselentik atau diselentik ya, disikat oleh kakinya itu ya. Wa adzarka tarasu, bukankah aku telah membiarkan kalian menguasai. Taras itu menjadi rois artinya. Wa tarba'u, bukankah aku telah membiarkan engkau menguasai dan mengambil seperempat ghanimah. Dalam peperangan itu kita diizinkan mengambil seperempat harta rampasan perang ya. Tentu yang membagi nanti hakim, kalau zaman Nabi yang bagi ya Nabi Muhammad. Fayaqulu, maka hamba tadi berkata, bala, benar ya Allah ya. Qala, kemudian kemudian Nabi bersabda, fayaqulu, maka Allah berfirman, afadzananta annaka mulaqiyah, apakah kamu yakin bahwa sesungguhnya engkau akan bertemu dengan aku. Fayaqulu, maka hamba tadi berkata, la, tidak ya Allah. Fayaqulu, maka berkata siapa Allah, berfirman siapa Allah, fa inni qad ansaka kama nasitani, sesungguhnya aku telah melupakan engkau sebagaimana engkau telah melupakan aku ya. Bapak-bapak sekalian, intinya begini, nanti Allah itu akan menemui hambanya, kemudian oleh Allah diingat-ingatkan akan nikmatnya. Hai hambaku, bukankah kamu di dunia dulu begini, naik kuda bisa, punya uang, punya jodoh, kemudian kamu jadi pemimpin ya, rampasan perang halal bagi kalian, bukankah nikmat ini ya. Kemudian kata dia, iya benar ya Allah, saya dapat nikmat itu. Kemudian ditanya lagi, terus kamu yakin nggak nanti ketemu saya, kata Allah. Kata orang tadi, enggak ya Allah ya, enggak yakin ketemu ya, enggak yakin ketemu. Nah, ini dicontohkan nih, ini ada satu hamba yang la, kata dia lah, saya nggak yakin mau ketemu Allah. Fayaqulu, maka Allah berfirman, fa inni qad ansaka, sesungguhnya akulah yang membuat kamu lupa, kama nasitani, sebagaimana kamu juga lupa kepada saya, kata Allah ya. Sehingga mereka lupa, mereka itu yang diingat hanya akhirat, dunia, tahu-tahu mati ya. Sumayal kosani, kemudian ketemu dengan orang yang kedua, fadzakaro mislahu, kemudian Allah menyebutkan seperti itu juga. Sumayal kosalisa, kemudian ketemu orang yang ketiga, fayaqulu lahu, kemudian Allah berkata kepadanya misla zalika, seperti itu. Fayaqulu, kemudian dia menjawab si hamba tadi, ya Rabbi, wahai Tuhan, amantu bika, aku beriman kepadamu, wa bi kitabika, dan dengan kitabmu, wa bi rusulika, wa shallaitu, dan saya sholat ya. Aku iman kepadamu, kepada kitabmu, kepada rasulmu, dan aku sholat, wasumtu, dan aku puasa, watasoddaqtu, dan aku bersedekah, wayusni bi khairim mastato'a, kemudian orang itu nyebut-nyebut kebaikannya sesanggup dia ya. Saya haji ya Allah, saya bikin pesantren ya Allah, saya nyantunin anak yatim ya Allah ya, saya berbuat baik ini, berbuat baik itu. Ini orang yang keberapa, Pak? Orang yang ketiga. Tadi yang pertama bilangnya la ya,
Kemudian ini yang ketiga ngaku, saya sholat Pak, saya baik orangnya gitu ya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, hahuna idzan, kalau begitu kamu tetap di sini. Hahuna idzan, kamu tetap di sini. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, al-ana tab'asu syahidan alaika, sekarang aku akan utus saksi untukmu. Saksi untukmu. Wa yatafakkaru, jadi orang itu ngaku baik, kemudian oleh Allah disuruh tinggal, kamu tetap di sini. Kemudian Allah bilang, saya akan panggilkan saksi. Wa yatafakkaru, lalu dia berpikir fi nafsihi, dalam dirinya, man dzalladzi yashhadu alayya, siapa yang dipanggil jadi saksi ini ya. Fayuhtamu ala fihi, kemudian ditutup mulutnya, dibungkam mulutnya. Wa yuqalu li fakhidhihi, kemudian dikatakan kepada pahanya. Intiki, berbicaralah wahai paha. Benarkah kamu dulu sholat? Ya. Ternyata kata pahanya, enggak ya Allah, ya, enggak pernah. Fatantiku fakhidhuhu, maka berbicaralah pahanya. Walahmuhu, dan dagingnya. Wa idhamuhu, dan tulang-tulangnya. Bi amalihi, mengenai amalnya. Wa dzalika liyu'zira min nafsihi, hal itu supaya menghilangkan alasan dari dirinya. Jadi supaya orang ini nggak bisa alasan lagi, maka yang disuruh ngomong siapa? Saksinya. Saksinya itu siapa? Dirinya sendiri. Wa dzalikal munafiqu wa dzalikal ladzi sakhitallahu alaihi, orang yang tadi itu adalah orang munafik, dan ia adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak-bapak sekalian, tadi yang membuat saya ragu-ragu membaca itu begini. Ini masalah akidah. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah itu yakin nggak melihat Allah di akhirat? Ya. Akidah ahlus sunnah wal jamaah yang kalau kita tidak yakini, kita dianggap kafir, ya, keluar dari Islam oleh akidah ahlus sunnah wal jamaah, adalah keyakinan kita akan ru'yah sa'idah namanya, melihat Allah di akhirat, di surga, sebagai nikmat yang paling tinggi, sebagai nikmat yang paling besar. Dan itu dalilnya banyak di Al-Quran dan hadis, bahkan hadisnya itu bisa dibilang bisa dianggap mutawatir. Misalnya firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Al-Quran, lilladzina, bagi orang-orang ya ahsanu, yang berbuat baik, itu al-husna, balasan yang baik, wa ziyadah, ya, balasan yang baik itu adalah surga. Kemudian wa ziyadah, dan ada tambahannya. Kata ulama, wa ziyadah itu adalah melihat Allah di akhirat, karena itu tambahan dari nikmat surga, ya, nikmat yang paling banyak. Kemudian ada ayat lagi, alal araiki yang turun, ya, di atas dipan-dipan mereka melihat apa, ya. Ulama menafsirkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling jelas itu di surat Al-Qiyamah kalau nggak salah, ya, wujuhun yauma idzin nadhirah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, ya, pada hari itu wajah mereka berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat. Nah, kemudian hadis ini, ya, hadis ini Rasulullah itu bersumpah, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian akan melihat Tuhan kalian, ya, seperti melihat apa tadi? Melihat matahari. Nah, itu ya Pak, ya. Jadi kita yakin bahwa kita nanti akan melihat Allah. Hanya saja jangan ditanyakan caranya bagaimana. Nanti ya mati dulu, ya. Berbuat baik dulu, jangan mati dulu, berbuat baik dulu. Ya, mati dulu, nanti dapat balasan yang baik, masuk surga. Nah, nanti ada sesi kita akan melihat Allah, insya Allah, amin ya robbal alamin. Ya, kalau dipikirkan caranya seperti apa sekarang, otak kita tidak nyampe. Nah, ada kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu tidak mengakui melihat Allah. Ya, mereka bilang melihat Allah itu mustahil. Terus kita bawakan dalil, itu ada dalilnya jelas, ila rabbiha nazirah. Ternyata mereka menafsirinya lain. Ila rabbiha nazirah itu, ila itu artinya ala, katanya nikmat, ya. Fabi ayyi ala rabbikuma
tukadziban, ya. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Nah, ilah ini artinya nikmat kata mereka. Karena masih satu kata, masih satu asal usul. Ala sama ilah, sama-sama ada alifnya, sama-sama ada alamnya, ya. Ada huruf ilatnya. Jadi ila rabbiha nazirah itu dimaknai oleh mereka nikmat, kepada nikmat Tuhannya mereka melihat. Jadi yang dilihat itu ya nikmat Tuhan, ya bukan Tuhannya, nikmatnya. Itu kata Mu'tazilah, ya. Mereka juga memaknai nazirah itu artinya bukan melihat tetapi menunggu, ya. Menunggu sama dengan intadzara yang taziru artinya menunggu. Ana fintidzorik, saya menunggumu gitu. Nah, itu orang-orang Mu'tazilah yang oleh kita dianggap sebagai kelompok yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, ya begitu. Nah, itu sesuatu yang kita yakini, itu sesuatu yang kita yakini. Bagi kita orang mukmin, kalau masuk surga akan melihat Allah. Nah, yang menjadi muskilah itu adalah di hadis ini tadi. Seolah-olah kan di sini yang diajak ngomong oleh Allah itu orang-orang munafik, ya. Tadi kan ujungnya wadzalikal munafik, itu adalah orang munafik, ya, munafik yang dibenci Allah. Tapi sempat tanya jawab, ya. Didatangi oleh Allah, ketemu, kemudian tanya jawab dan segala macam itu. Bagaimana ini, Pak? Ini saya tidak bisa menjelaskan. Apakah orang munafik itu nanti melihat Allah di akhirat? Ya. Ini apalagi ini sebelum masuk surga, ini masih di arasatu al-akhirah, ya. Masih di medan akhirat. Sudah melihat Allah orang-orang munafik. Bagaimana penjelasannya? Nah, kalau ulama itu menjelaskan, ada yang bilang orang munafik nggak melihat Allah sama sekali. Ada yang bilang melihat Allah. Ya, di antaranya adalah Ibnu Huzaimah berpendapat seperti itu. Tetapi melihatnya itu bukan melihat nikmat, tetapi melihatnya itu melihat sebagai azab. Jadi ketika mereka putus asa, kemudian Allah menunjukkan dirinya, mereka berharap, ya, ada Allah tuh kita minta, ya. Tiba-tiba kemudian Allah tidak terlihat lagi, maka mereka putus asa sejadi-jadinya, itulah azab, ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kata-katanya adalah fayalqo. Yalqo itu bertemu artinya. Mungkin yang bertemu itu bukan Allahnya langsung, tetapi melalui suratnya, mungkin perwakilannya yang ngajak ngomong ini, ya. Kamu pernah ini gitu, ya. Nah, itu Bapak sekalian. Intinya kita nggak usah mikir repot-repot deh. Pertama, kita yakin sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita akan melihat Allah. Perkara nanti orang munafik itu melihat Allah apa tidak, ya, wallahu a'lam bissawab. Tetapi zahir dari hadis ini mereka melihat, gitu, ya. Adapun orang kafir melihat atau tidak, di surat Al-Mutaffifin itu ada ayatnya. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, ya. Orang-orang kafir itu dari Tuhan mereka akan terhalang, terhijab, tidak melihat. Jadi yang jadi masalah ini orang-orang munafik, ya. Orang munafik itu kan orang yang masih bagian kita sebenarnya, tetapi mereka munafik, gitu, ya. Mereka munafik, ya. Dan demikian Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan yang saya baca ini ada manfaatnya. Segala yang saya sampaikan kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru karena memang buruknya pemahaman saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.